Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Arjuna Gosong. Jadi ada beberapa teman yang menanyakan, Mas, kalau bikin video lele di YouTube itu mukanya ditampilin dong kayak gitu. Gini teman-teman ya, saya ingin meluruskan bahwasanya sebenarnya yang teman-teman butuhkan ketika teman-teman ngeklik video ini tentang lelenya, tentang ilmunya, bukan tentang wajah saya. Kalau teman-teman ingin melihat wajah saya, kan bisa tuh di video yang lain yang soal membahas kesehatan dan semacamnya. Nah, kalau konsep kesehatan dan sebagainya itu video saya itu terlihat penuh, maksudnya muka saya terlihat. Jadi wajah tampan saya cile itu terlihat kalau di video tentang kesehatan. Tapi kalau video tentang perikanan, saya rasa muka saya tidak terlalu penting karena teman-teman ngeklik video ini karena ingin ilmu lelenya, ingin melihat lelenya, ingin melihat kolamnya, ingin melihat pakannya, ingin melihat keuntungannya. Mungkin gini, kali ini saya akan membahas mengenai kapan sih ganti air yang cocok, yang tepat ya, sesuai dengan pengalaman saya dan juga sedikit teori dari Google ya. Kalau pengalaman ini jelas lebih gini ya, lebih meyakinkan ya. Tapi ini masih ada kesesuaian antara dengan pengalaman saya dan juga teori. Pengalaman saya, kalau diganti air pada saat siang hari, misalkan jam 2 ya, apalagi kolamnya itu panas, penggantian air dikurangi dulu 30%, kemudian diisi lagi. Itu ikan menjadi kanibal. Jadi ikan kayak ada yang mengelupas gitu, kulitnya tuh kayak terluka gitu, kemudian diserang habis-habisan sama temennya. Kita di situ udah rugi ya, itu udah rugi. Terus kalau pagi hari menurut saya tidak efektif mengganti air kolam. Kenapa? Saat pagi hari sampai sore itu kan terjadi alga yang ada di dalam air kolam, dia kan berfotosintesis tuh. Kalau udah ada oksigen naik, udah ada cahaya matahari yang mengenai air kolam, itu tuh seolah-olah air itu diberesin, air itu diperbaiki oleh organisme yang ada di dalam air itu sendiri ya. Jadi cahaya matahari sangat penting untuk kesehatan ikan, sangat penting untuk pertumbuhan ikan, sangat penting untuk keuntungan kita. Cahaya matahari, energi gratis, alhamdulillah dari Gusti Allah langsung. Kalau pagi hari diganti air itu tidak terlalu kanibal. Tetapi buat apa kita ganti air? Sekalipun air itu berbau busuk, kalau pagi hari kemudian kena cahaya matahari penuh, nanti lama-lama jam 9 siang itu tuh udah mulai hilang baunya. Jadi alangkah baiknya kita lebih sabar terlebih dahulu, kemudian kita juga lebih hemat air ya. Air bersih menjadi melimpah ya untuk kebutuhan lainnya, misalkan untuk mandi dan minum. Kemudian kebutuhan listrik juga semakin ringan ya, seperti itu. Terus begini, penggantian pada sore hari itu sama kayak pagi hari, tidak kanibal selama penggantian airnya itu hanya 10-30%, tidak terjadi apa-apa. Kalau sampai 50% banyak yang kanibal, itu sesuai dengan pengalaman saya. Kemudian kalau sore hari itu sangat cocok ya, apabila pada saat sore hari itu terjadi bau yang sangat menyengat dan ikannya itu tidak nyaman. Nah, itu sangat cocok diganti air pada saat sore hari. Karena apa? Karena saat sore hari sampai pagi ya, jadi semalam ya, nggak ada cahaya matahari. Oke, nggak ada cahaya matahari berarti efeknya adalah air yang ada di atau alga ya yang ada di dalam kolam dia tidak berfotosintesis. Jadi pada saat sore sampai pagi air yang berbau ya itu tidak akan hilang baunya.
Jadi tetap seperti itu, tetap berbau busuk, kecuali kolam yang diberi aerasi dan oksigen dari hasil aerasi itu mampu mengcover limbah yang tersedia. Misalkan di kolam bioflok itu kan aerasinya kencang sekali ya, jadi itu meskipun malam hari nggak diganti air, selama tidak ada bau yang mengganggu, ikannya nyaman, ya nggak perlu ganti air, seperti itu. Tapi juga jangan dipaksakan, mentang-mentang udah dikasih aerator besar ya, aerasinya kencang, terus pada sore hari berbau busuk, ikannya tidak nyaman, ya jangan diganti air. Ya harus diganti air berapa persen. Artinya memang limbahnya udah terlalu banyak ketimbang oksigen yang masuk. Limbah itu sangat membutuhkan oksigen dalam hal perombakannya. Ada istilah yang namanya sistem nitrifikasi. Nah, apa itu sistem nitrifikasi? Saya akan membahasnya di video selanjutnya. Oke, seperti itu pengalaman dan teori saya ya. Terima kasih udah nonton video saya. Apabila teman-teman ingin mendukung saya, silahkan klik subscribe-nya. Tapi kalau teman-teman nggak ingin gaji saya naik, nggak apa-apa. Jangan diklik subscribe-nya ya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Kita belajar bareng apa adanya. Dan untuk penutupan, bismillah, kita kasih pakan ikan lele. Semoga ikan lele kita semakin sehat-sehat, harganya semakin naik dan menguntungkan kita semua. Cus. Ikan lelenya sehat, alhamdulillah.